Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Terkhusus Ananda yang duduk di kelas 1 SD, baik siswa maupun siswi dimanapun kalian berada. dalam rangka mengikuti ujian semester ganjil, ada baiknya Ananda sekalian kembali mengulang-ulang pelajaran yang Bapak berikan kepada kalian, khususnya pelajaran yang ada di semester ganjil untuk pendidikan agama Islam. Maka insya Allah Bapak akan memberikan beberapa kisi-kisi. Insya Allah kisi-kisi soal ini semoga akan berguna bagi kalian untuk kalian pelajari di rumah kalian masing-masing. Dan tugas kalian yaitu menyimak video ini sampai habis. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, like, silahkan untuk memberikan subscribe-nya serta like-nya kepada video ini. Dan insya Allah kedepannya masih banyak video-video yang berhubungan dengan pelajaran, khususnya pelajaran kalian, baik itu kelas 1 sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja kalian simak apa yang akan Bapak jelaskan. Bapak akan memberikan beberapa kisi-kisi soal pelajaran pendidikan agama Islam yang mesti kalian hafalkan. Yang pertama yaitu KD 3.1 tentang bacaan Al-Quran. Kalian mesti menguasai dan menghafal serta memahami tentang bacaan-bacaan Al-Quran, khususnya untuk surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Untuk surah Al-Fatihah, misal kalau kalian ditanya Alhamdulillahirabbil alamin adalah salah satu ayat yang ada pada surah Al-Fatihah. Maka ayat ini adalah ayat yang keberapa? Maka kalian menghitungnya dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang kedua. Maka kalian mesti menguasai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kalian mesti paham yang mana ayat yang pertama, yang mana ayat yang kedua, dan yang mana yang ayat ketiga dan selanjutnya. Kemudian kalian mesti paham tentang bacaan surah Al-Ikhlas, ayatnya apa saja, kemudian terjemahan surah Al-Ikhlas itu apa saja. Misal, Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Maka kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian mesti tahu Qul huwallahu ahad itu merupakan ayat yang keberapa. Kemudian kalau ditanya terjemahannya Qul huwallahu ahad, kalian mesti tahu. Selanjutnya surah Al-Falaq. Misal surah Al-Falaq ditanya berapa jumlah ayat dalam surah Al-Falaq, maka jumlah ayat dalam surah Al-Falaq itu ada 5 ayat. Berikutnya, apa arti surah An-Nas misalnya? An-Nas itu artinya manusia. Kalian mesti memahami
Silakan dibuka lagi buku pelajaran pendidikan agama Islamnya. Kemudian kalian bisa menjawabnya dengan baik. Adapun soalnya itu nanti berupa pilihan ganda. Maksud pilihan ganda ini nanti ada soal, kemudian pilihan jawabannya ada A, ada B, dan ada C. Tidak semua kalian silang. Menyilangnya hanya salah satu di antaranya. Kalau jawabannya A, maka Ananda sekalian, yang Ananda silang adalah A saja, jangan B, jangan pula C. Kalau misal jawabannya A, silahkan yang Ananda silang cukup A. B dan C jangan disilang. Kalau jawabannya B, cukup B saja yang disilang. A dan C tidak disilang. Kemudian untuk kisi-kisi yang berikutnya, yaitu kalian akan menjawab soal KD 3.2. Misal ditanya, ketika Ananda akan belajar, apa yang akan Ananda lakukan? Nah, kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, sebelum belajar yang kita lakukan adalah membaca doa. Doanya telah Bapak ajarkan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu juga adalah doa Nabi Idris alaihissalam. Bapak telah menerangkan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Tinggal kalian mengulang-ulang pada buku pelajaran kalian, khususnya untuk doa mau belajar itu. Doa mau belajar itu mesti kalian hafal, mesti kalian hafalkan. Karena kalau ada soal Rabbi zidni ilman warzuqni fahman adalah doa apa? Maka kalian bisa menjawab, itu adalah doa mau belajar. Oleh sebab itu kalian mesti hafal. Untuk yang selanjutnya, yaitu KD 4.11, ya, itu tentang bersuci. Sudah panjang lebar Bapak menjelaskan tentang bersuci, apa yang dimaksud dengan bersuci, apa yang dimaksud dengan istinja. Kalau mau BAK dan BAB, setelah itu apa yang kita lakukan. Nah, silahkan kalian ulang-ulang di rumah pelajaran tentang bersuci dan istinja. Yang berikutnya, materi kisi-kisi tentang 3KD 3.3 tentang sholat. Pengertian sholat menurut bahasa apa? Rukun sholat itu ada berapa? Ya kan? Sholat menurut bahasa artinya doa. Itu kalian mesti hafal, mesti kuasai. Rukun sholat itu ada berapa? Kalau tidak pakai tumakninah, rukun sholat itu ada 13. Kalau pakai tumakninah ada 17. Nah, pada pilihan jawabannya adakah 17 di situ? Kalau tidak ada, kita pilih yang 13. Kemudian tentang waktu sholat. Misal sholat maghrib dikerjakan pada waktu, tentunya pada waktu maghrib. Pilih, ada tak jawaban di situ pada waktu maghrib? Sholat isya dikerjakan pada waktu, ya pada waktu isya. Tidak mungkin pada waktu subuh. Sholat subuh dikerjakan pada waktu subuh. Nah, dipilih jawabannya. Ada tak jawaban subuh di situ? Kalau ada,
silang yang jawaban yang betul, jawaban yang salah jangan silang. Selanjutnya, anakku sekalian, nanti yang paling banyak ditanya tentang pelajaran sholat. Itu kalian mesti menguasai. Arti sholat tadi apa? Kemudian rukun sholat ada berapa? Kemudian pengertian muazin itu apa? Ya, muazin itu orang yang mengumandangkan azan di masjid, di musola, di surau dan lain-lain. Itu mesti kalian kuasai. Berikutnya, anandaku sekalian, nanti akan ditanya tentang rukun fi'li. Misalnya posisi sholat yang dilakukan saat mencium lantai, itu disebut posisi apa? Misalnya sujud, ruku, atau duduk tahiyat, misal gitu. Maka kalian bisa pilih bahwa posisi sholat mencium lantai itu yaitu posisi sujud. Nah, pilih, silang jawaban yang benar, jawaban yang salah tidak usah disilang. Jadi anandaku sekalian, silakan ananda semua membuka kembali pelajaran-pelajaran yang telah Bapak sampaikan pada video ini, mengulang kembali, menghafal kembali, ajak orang tua kalian sebagai teman ketika kalian mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah Bapak jelaskan. Bahwa anak-anakku sekalian, di dalam hidup ini kita mesti mendapatkan ridho orang tua. Maka anandaku, tidak boleh kita durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita sudah mendapatkan ridho dari orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih anandaku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi yang Bapak sampaikan, kisi-kisi soal yang Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat mengikuti ujian semester ganjil dengan baik, dengan semangat, selalu sehat walafiat. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.